Selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini Bu Yani akan menyampaikan materi mata kuliah uji sensoris, yaitu mengenai karakteristik sensoris pangan. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat sensoris satu produk atau bahan pangan ini menjadi penentu yang penting. Apakah seseorang akan membeli produk itu atau tidak? Ditentukan oleh sifat-sifat sensorisnya. Sifat sensoris pangan merupakan salah satu komponen mutu yang penting. Sifat sensoris ini yang akan berperan juga di dalam penentuan pilihan oleh konsumen. Jadi di antara banyak sekali komponen mutu, salah satunya adalah sifat sensoris. Meskipun sifat sensoris ini merupakan salah satu hidden karakteristik ya, jadi kadang tidak terlihat secara langsung kecuali yang nanti berkaitan dengan kenampakan satu produk atau satu bahan. Nah, kalau kita melihat satu produk pangan atau bahan pangan, komponen mutunya tentu ada banyak sekali, baik itu sifat-sifat yang secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang menjadi pertimbangan apakah produk itu dikategorikan sebagai produk yang memiliki kualitas yang bagus atau yang tidak bagus. Dan itu menjadi penentu penting apakah produk ini akan dipilih oleh konsumen kita. Gitu. Nah, salah satu sifat kualitatif yang penting selain ada nilai gizi, adanya cemaran atau tidak, ada higienisnya produk pangan gitu ya. Kemudian ada umur simpannya. Nah, satu penentu mutu yang penting juga adalah sifat sensoris. Kalau kita diberi satu produk, kita diberitahu bahwa nilai gizinya bagus, bermanfaat bagi kesehatan, dan itu penting untuk dikonsumsi. Tetapi ketika sifat sensorisnya ini tidak bagus, kenampakannya jelek, rasanya tidak enak, tentu kita akan enggan untuk mengkonsumsi produk pangan. Produk pangan ya, karena kita bicara tentang produk pangan, bukan obat. Kalau produk pangan tentu harus ada karakteristik yang bisa membuat kita itu bisa menikmati ketika mengkonsumsi produk itu, baik itu makanan maupun minuman. Nah, sifat sensoris itu apa saja dan bagaimana nanti penilaian sifat sensoris ini ada beberapa hal. Nah, sebelumnya kita lebih dulu perlu mengetahui mengapa perlu dilakukan pengujian sensoris di dalam teknologi pangan ya. Di dalam bidang pangan, pengolahan pangan, kita perlu melakukan pengujian sensoris. Yang pertama adalah kita bisa menilai kualitas pangan menggunakan indera manusia sebagaimana produk atau bahan pangan itu dikonsumsi. Bagaimanapun juga hebatnya satu produk pangan dengan nilai gizi tinggi, dengan manfaat yang sangat bagus bagi kesehatan, tapi ketika satu produk itu dikatakan sebagai produk makanan atau minuman, itu harus bisa dikonsumsi dan memberikan rasa yang enak, memberikan kepuasan secara sensoris. Tentu Anda mengenal banyak sekali produk pangan yang bahkan pangan fungsional itu ya, pangan fungsional yang punya manfaat langsung bagi kesehatan, tapi sifat sensoris ini menjadi salah satu parameter mutu yang penting. Kita tentu ingin menikmati makanan atau minuman yang bermanfaat bagi kesehatan, bernilai gizi tinggi, tetapi juga enak, gitu ya, bisa kita nikmati. Nah, inilah salah satunya kita perlu menguji sifat-sifat sensoris dari produk pangan yang kita hasilkan. Apakah produk pangan itu cukup memberikan kenikmatan ketika dikonsumsi oleh konsumen kita. Dan yang kedua, pengujian sensoris ini bisa digunakan untuk menentukan perbedaan karakteristik sensoris pada berbagai produk yang sejenis. Atau kalau kita mengembangkan satu produk yang baru atau mengembangkan produk yang lama dengan modifikasi, tentu kita ingin sifat sensorisnya, kualitas sensorisnya bisa meningkat atau paling tidak sama dengan produk sebelumnya. Nah, dengan pengujian sensoris ini kita bisa menentukan perbedaan apakah produk saya yang saya kembangkan dengan formulasi yang baru itu sifat sensorisnya lebih bagus atau masih sama dengan produk yang lama.
Jadi kita bisa menentukan perbedaan satu produk dengan produk yang lainnya, baik produk dari bahan sejenis maupun dengan bahan substitusinya gitu ya. Kemudian juga pengujian sensoris ini penting untuk menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap produk kita melalui uji hedonik. Jadi apakah orang akan menyukai produk kita atau tidak, kita bisa mengujinya dengan pengujian sensoris. Salah satu tipe pengujian sensoris adalah uji hedonik. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di bab berikutnya. Nah, selanjutnya, ketika kita memilih satu produk atau bahan pangan, kita tentunya sebenarnya sedang melakukan pengujian atau penilaian sifat-sifat sensoris dari produk atau bahan itu. Misalnya Anda jalan-jalan ke pasar, Anda ingin beli buah pepaya misalnya ya. Nah, apa atribut pertama yang menjadi daya tarik si pepaya sehingga kita tertarik untuk membeli? Nah, tentu yang pertama adalah yang berkaitan dengan bentuk, warna, ukuran, dan mungkin aroma gitu ya. Kita memilih buah yang bentuknya bagus, yang tidak ada cacatnya. Kemudian warnanya yang normal sebagaimana buah itu, misalnya pepaya ya kita ingin pepaya yang siap makan, kita pilih yang warna kulitnya sudah orange, sudah kuning gitu ya. Kemudian dari warna kita juga bisa tahu tingkat kematangannya. Kalau masih hijau, ya mungkin itu masih muda, masih perlu diperam. Atau dari warnanya kita bisa menentukan jenisnya, ya. Jenis pisang misalnya, pisang bisa dilihat dari warna kulitnya. Oh ini pisang raja, oh ini pisang kepok, oh ini pisang apa. Itu dari warna, dari bentuk. Kita bisa menilai itu jenis dan kualitas satu bahan, juga dari ukurannya. Nah, dari ukuran kita bisa mengetahui apakah bahan hasil pertanian atau produk bahan pangan itu bagus atau tidak gitu ya. Kalau Anda beli pisang Ambon yang ukurannya besar-besar dengan yang kecil-kecil kan harganya juga beda. Nah, ini karakteristik sensoris juga yang menentukan grade mutu sehingga harganya menjadi berbeda. Kemudian aroma atau bau. Anda sering kan membeli sesuatu, durian misalnya, dicium baunya. Nah, yang nanti baunya tercium tajam, enak, itu mungkin isinya juga enak gitu ya. Jadi ini merupakan atribut-atribut yang dinilai awal ketika bahan itu kita terima atau secara sensoris kita menggunakan penglihatan dan indera pembau kita dan peraba dengan tangan. Kita mungkin ada kita raba, oh ini sudah agak empuk, jadi tingkat kematangannya mungkin sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, kita bisa mengenali tingkat kematangan buah dengan perabaan juga, mangga misalnya atau bahan yang lainnya. Kemudian setelah kita melihat produk atau bahan pangan, kita tentu mengenali itu apa sih gitu ya. Kita bisa mengidentifikasi, oh ini durian, ini pepaya, oh ini bolu kukus, oh ini putu ayu. Itu kan dari kenampakannya. Kita bisa mengidentifikasi itu produk apa, itu bahan apa. Dan kita bisa mengenali tadi atribut mutu awal, yaitu dari kenampakan. Kemudian setelah itu kita bisa mengklasifikasi sifat-sifat yang dia miliki. Oh ini yang pisang yang grade-nya rendah, kecil-kecil, gitu ya, kecil-kecil dari ukuran normal. Oh ini pisang yang grade-nya tinggi ya. Tentunya ini nanti berpengaruh terhadap harga dan sifat yang lainnya, karakteristik lainnya, baik itu sifat sensoris yang nanti berkaitan dengan rasa, kemudian mungkin juga nilai gizinya juga pasti akan berbeda. Kemudian kita bisa ketika kita menerima bahan, kita beli, kita bisa mencicipi dan kita bisa mengenali sifat-sifat yang dimiliki. Oh, pisangnya rasanya manis. Oh, mangganya ini agak asam. Oh, ini teksturnya renyah. Oh, ini teksturnya juicy gitu ya. Ketika dikunyah, digigit mengeluarkan cairan gitu. Nah, kita bisa menguraikan
karakteristik sensoris itu setelah bahan mulai kita konsumsi itu semakin lengkap sifat sensoris yang bisa kita identifikasi, dan pasti itu nanti akan berpengaruh terhadap kepuasan kita sebagai konsumen. Apakah kita puas dengan produk yang kita beli dengan karakteristik sensoris dari mulai kenampakan awal sampai ketika kita konsumsi, kita makan gitu ya, sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Oh, produk yang saya beli ini memang benar-benar kualitasnya bagus. Oh, ini duriannya benar-benar enak. Jadi nggak kecewa saya beli dengan harga mahal. Nah, itu peran sifat sensoris ini sangat besar terhadap tingkat penerimaan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap satu produk atau bahan pangan. Nah, sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, kita bisa menilai, mengenali karakteristik sensoris itu melalui panca indera kita. Yang namanya uji sensoris atau disebut juga uji indrawi, itu adalah pengujian karakteristik bahan pangan atau produk pangan menggunakan panca indera manusia, gitu ya. Dari mata kita bisa mengenali tadi bentuk, ukuran, warna. Kemudian hidung bisa mencium aromanya, baunya. Kemudian mulut kita itu bisa sebagai indera pencecap, tapi sekaligus bisa indera peraba. Kita bisa mendeteksi rasa, asam, manis, pahit dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menilai halus kasar, tekstur gitu ya, terkait dengan tekstur. Oh, ini agak-agak masir, ini lembut, ini ketika di rongga mulut itu memberikan sensasi dingin. Itu adalah peran rongga mulut kita. Rongga mulut kita ini meskipun organ yang kecil, tetapi berperan besar di dalam penilaian sifat sensoris produk atau bahan pangan. Di sini ada indera pencecap yang bisa merasakan manis, asam, pahit, asin, dan gurih gitu ya. Kemudian bisa mendeteksi suhu, panas, dingin, sensasi pedas, sensasi dingin dari min misalnya. Kemudian bisa mengenali atau menilai tekstur halus, kasar, kenyal, keras, lunak itu dari gigitan kita juga. Dan setelah bahan pangan itu kita kunyah, selama kita kunyah pun itu rongga mulut kita menilai apakah produk atau bahan pangan yang sedang kita makan ini memberikan sensasi tertentu yang menyenangkan, yang enak gitu ya, dari berbagai karakteristik tadi ya, rasa ya, teksturnya, kemudian flavor yang terdeteksi di dalam rongga mulut. Dan setelah bahan itu kita telan, adakah rasa yang tertinggal? Rasa yang tertinggal aftertaste. Kalau kita makan emping, awalnya enak, meninggalkan rasa pahit. Kalau kita makan makanan tertentu, ada meninggalkan mungkin rasa sensasi berlemak setelah ditelan gitu ya. Nah, itu adalah aftertaste yang bisa ditimbulkan oleh bahan pangan ketika sudah ditelan. Itu bisa dikenali juga di dalam rongga mulut kita. Nah, mulai dari penglihatan tadi kita akan mulai bisa mengenali kenampakan satu bahan pangan. Ini merupakan sifat pertama yang bisa diketahui atau kita kenali dari satu produk atau bahan pangan yang bisa kita amati, termasuk kemasan dan label pangan. Ketika kita mendapati kemasan dan label yang menarik, kita tertarik untuk membeli. Nah, itu salah satu sifat sensoris yang penting juga gitu ya, untuk memberikan daya tarik pada konsumen. Nah, warna ini sangat menentukan, juga di situ ada kilap, jadi ada warna yang kusam, ada warna yang keruh, ada warna yang mengkilap gitu ya. Dari setiap bahan atau produk pangan itu sangat menentukan kualitasnya, juga sangat menentukan kesukaan konsumen untuk tertarik membeli. Nah, warna ini terbentuk dari 3 dimensi. Ada hue, value, dan chroma. Yang dimaksud hue, saya dari bawah ya. Hue itu adalah jenis warna, ada merah, kuning, hijau. Itu hue yang dibedakan oleh panjang gelombang cahaya. Kemudian ada chroma, tingkat kemurnian warna.
ada biru kehijauan, ada kuning kecoklatan. Ini tingkat kemurnian warna. Kuningnya, tingkat kemurnian kuningnya seberapa? Tingkat kemurnian birunya seberapa? Itu kroma. Kemudian ada gelap terangnya warna, value. Dari biru terang sampai biru gelap. Itu adalah value. Ya, jadi ada 3 dimensi warna ini yang penting untuk kita pahami ketika kita menilai warna satu produk atau bahan pangan. Kalau saya mengatakan warna merah, itu ada banyak sekali warna merah. Nah, yang membedakan bisa value-nya, gelap terangnya, juga kroma, juga kemurnian warna. Gitu ya. Apakah merahnya merah cerah, atau ada merah agak oranye, ada juga merah yang merah merah gelap, merahnya merah agak kecoklatan, ada juga merah yang merahnya agak keunguan begitu. Itu kroma. Jadi tingkat kemurniannya beda-beda kan. Kemudian ada merah yang merah keunguan itu ada yang terang, ada yang gelap. Nah, itu yang membedakan adalah value gitu ya. Jadi ketika kita membuat produk pangan pun dari beberapa komponen yang kita formulasikan itu bisa memberikan berbagai jenis warna produk pangan yang sangat bervariasi yang nanti ikut berperan di dalam menentukan kualitasnya atau daya tariknya terhadap konsumen gitu. Warna ini sangat penting yang menentukan acceptability satu produk pangan. Kemudian bentuk dan ukuran tadi Bu Yani sudah sampaikan. Bentuk dan ukuran ini merupakan penentu mutu yang penting juga nanti akan berpengaruh terhadap harga. Kalau Anda diberi satu produk, disuruh memilih satu produk yang sama dengan harga yang sama, tapi satu besar, satu kecil, Anda pasti pilih yang besar, ya kan? Perhitungan ekonominya lebih menguntungkan, begitu ya. Dan terkait mungkin juga dengan berat, volume, kemudian dimensi panjang lebar itu juga sangat berpengaruh. Misalnya kita membuat kue kita cetak dengan loyang oval, kita cetak dengan loyang yang bentuknya bergerigi bagus atau yang kotak saja, itu tentu juga akan menentukan daya tariknya. Konsumen akan memilih gitu, akan menyukai, oh saya lebih suka yang kotak saja karena kalau dipotong-potong gampang baginya gitu ya. Tapi kalau ketika kita mau memberikan kue itu untuk hantaran misalnya, oh saya mau yang bentuknya cantik. Ini bentuk ikut menentukan pilihan gitu ya. Dan juga bisa jadi bentuk itu juga menjadi satu parameter mutu karena bentuk yang cacat misalnya menyebabkan produk itu tidak disukai, tidak akan dipilih dan itu menggambarkan kualitasnya. Termasuk buah kan, kita kalau memilih buah yang bentuknya bagus, kalau ada bopeng-bopeng, ada bentuk yang menyimpang, nah itu bisa mengindikasikan buah itu mengalami kerusakan secara biologis atau secara fisik gitu ya. Selanjutnya ada sifat aliran, ini untuk produk cair. Pada produk cair ada sifat aliran bahan yang berkaitan dengan konsentrasi, mempengaruhi kekentalan. Nah, nanti kalau dikonsumsi misalnya minuman, nah nyaman nggak ketika ditelan gitu. Nah, viskositas ini dinilai ketika kita menelan produk cair, kekentalannya gitu. Kalau kita misalnya ada produk yogurt yang siap minum gitu, tingkat kekentalan seberapa yang disukai oleh konsumen kita. Tentu ada nanti menentukan itu kualitasnya ya, kualitas produk minuman kita yang kita formulasikan dengan komponen bahan tertentu mungkin ya. Selanjutnya adalah sifat perabaan yang ini dinilai oleh indera peraba. Tetapi meskipun tangan kita ada juga punya kemampuan untuk mengetahui sifat perabaan, tetapi lebih sensitif rongga mulut kita, bibir dan rongga mulut kita untuk mengenali sifat perabaan dari bahan pangan. Apakah itu punya tekstur halus, kasar, ketika kita punya berpasir atau juicy gitu, itu sifat perabaan di rongga mulut. Tetapi kalau tangan terbatas, hanya perabaan di permukaan saja. Nah, sifat perabaan ini berkaitan dengan struktur dari bahan pangan, berkaitan dengan sifat komponen penyusun bahan, dan juga tekstur dan konsistensinya. Kemudian sifat pembauan yang
kita deteksi menggunakan rongga hidung kita. Nah, kalau kita diberi nih produk pangan, makanan atau minuman dengan nilai gizi tinggi, dengan sifat apa yang namanya sifat fungsional yang bagus, manfaat untuk kesehatan, kemudian juga dari segi rasanya enak, tapi kalau baunya nggak enak, tentu kita enggan untuk mengkonsumsi ya. Itu konsumen enggan untuk mengkonsumsi. Oh, ini baunya nggak sedap. Itu. Jadi bau ini juga merupakan atribut sensoris yang menjadi penentu mutu dari satu produk atau bahan pangan. Kita akan sering memilih produk atau bahan pangan, kita bau, kita cium baunya enak enggak gitu ya, menimbulkan selera untuk mengkonsumsi atau tidak. Selanjutnya indera pencecap. Di rongga mulut tentunya lidah kita ini merupakan indera pencecap. Di sana ada sel-sel saraf yang sensitif terhadap manis ini pada area tertentu, asin, asam, pahit, dan umami, gurih. Dari misalnya kalau manis ya gula gitu ya, asin, garam, kemudian asam itu seperti cuka, kemudian yang pahit itu quinin, dan standar untuk umami itu rasa gurih dari MSG. Nah, sebenarnya bahan pangan kita atau kalau kita punya satu produk pangan atau minuman juga, tentunya tidak terdiri dari satu macam rasa dasar. Merupakan gabungan dari berbagai rasa. Ya, ada manisnya, biasanya ada gurihnya, kadang ada asamnya, dan juga seringkali terpengaruh oleh baunya, yang nanti menimbulkan yang namanya flavor. Ya, jadi kesan yang timbul ketika bahan itu di dalam rongga mulut yang ditimbulkan dari interaksi antara rasa dan bau, itu flavor. Nah, itu yang nanti mempengaruhi kualitas produk yang kita konsumsi juga kan, makanan, minuman itu, dan itu sangat mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen. Nah, sensasi rasa ini bisa merupakan integrasi persepsi dari semua indera. Baik penglihatan, pembau, pendengaran, peraba. Kalau kita melihat mangga aja yang warnanya kuning pucat dengan yang oranye, kita sudah punya persepsi yang oranye nih pasti yang manis. Padahal belum tentu begitu kan. Jadi dari penglihatan saja kita sudah punya satu persepsi tertentu tentang rasa gitu ya. Kemudian nanti juga termasuk bau. Ini baunya wangi sekali, duriannya pasti rasanya manis gitu. Nah, ini ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kualitas rasa, konsentrasi, maksudnya konsentrasi bahan terlarutnya ya. Kalau gula itu juga gula, garam, dan sebagainya, atau senyawa-senyawa lain yang menjadi komponen di dalam bahan pangan atau minuman, itu semakin tinggi konsentrasinya, maka rasa yang ditimbulkan semakin kuat. Kemudian suhu. Nah, suhu ini sangat berpengaruh terhadap sensasi rasa yang diterima. Kalau kita minum minuman yang manis, daripada suhu yang dingin dengan suhu yang panas, itu intensitas rasa manisnya akan berbeda. Demikian juga rasa asin dan pahit, karena masing-masing mempunyai suhu optimum di mana bisa terdeteksi dengan intensitas yang lebih tinggi. Jadi nanti kalau ketika melakukan Anda sebagai penguji atau peneliti melakukan uji sensoris, harus tahu masing-masing rasa yang sedang dinilai itu optimal pada suhu berapa. Disesuaikan dengan sampelnya. Kalau memang sampelnya harus disajikan hangat, ya disajikan jangan terlalu panas gitu ya, dan jangan terlalu dingin supaya intensitas rasa manis itu dinilai pada titik yang optimal. Kemudian medium rasa ini juga sangat penting karena intensitas rasa akan lebih efektif terdeteksi di rongga mulut itu kalau ada pelarutnya. Nah, paling besar intensitasnya ketika berada di dalam media air. Karena air ini sebagai pelarut yang baik dan dia rasanya netral ya, air tidak mempengaruhi rasa. Kemudian adaptasi, menghasilkan respon yang konstan terhadap rasa tertentu. Interaksi juga satu macam rasa dengan rasa yang lain akan menghasilkan kesan yang berbeda. Ketika kita mengkonsumsi produk dengan kadar garam yang berbeda, kadar gulanya sama, nanti intensitas manisnya juga bisa beda ya ditimbulkan gitu ya, karena interaksi tadi.
Baik, untuk hari ini hanya sampai di sini apa yang Bu Yani sampaikan. Jadi sifat sensoris, karakteristik sensoris satu produk pangan atau bahan pangan itu sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaannya. Dan atribut sensoris ini merupakan atribut yang penting yang menjadi penentu mutu produk pangan. Baik, sampai jumpa di dalam perkuliahan berikutnya.